QRIS diprotes Amerika Serikat. QRIS kembali menjadi perhatian publik setelah disorot pemerintah Amerika Serikat. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Belakangan ini QRIS jadi topik panas gara-gara beberapa update baru dari Bank Indonesia, bro. Salah satunya soal tarif transfer QRIS antar bank alias QRIS tuntas. Tadinya sih gratis, sekarang dikenain biaya Rp2.500. Orang-orang langsung rame dong, karena awalnya QRIS dibilang solusi praktis dan murah. Tapi sekarang kok bayar juga gitu kan. Di zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu tentang QRIS ya? QRIS itu singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Simpelnya, QRIS itu sistem pembayaran digital pakai kode QR. Tapi yang sudah disatuin gitu kan, bro. Jadi satu kode QR bisa dipakai semua e-wallet dan bank kayak GoPay, Oppo, Dana, ShopeePay, BCA Mobil, dan lain-lainnya ya. Bayangin aja bro, dulu sebelum QRIS, satu warung tuh bisa punya 4-5 kode QR dari aplikasi yang beda-beda. Pastinya ribet banget kan? Nah, QRIS nyederhanain itu semua ya. Dan satu lagi yang bikin QRIS makin rame gitu kan, dibahas di mana-mana. Katanya nih ya, Amerika sampai marah nih ya, gara-gara QRIS. Kenapa? Ya, serius ini. Negara segede itu bisa sewot sama kode QR. Kenapa? Why? Nah, jadi ceritanya gini bro. QRIS tuh mulai bisa dipakai buat transaksi lintas negara kayak di Thailand, Malaysia, Singapura. Nah, ini bikin transaksi internasional bisa langsung dari dompet digital lokal ya. Kita nggak usah lewat Visa atau Mastercard yang notabene perusahaan dari Amerika Serikat. Amerika mungkin ngerasa ada potensi kehilangan dominasinya ya di sistem pembayaran global ya, global. Karena selama ini transaksi internasional tuh hampir selalu lewat jaringan mereka. Jadi pas QRIS bisa cross border, mereka was-was dong. Bukan baper ya, tapi ini emang masalah geopolitik dan ekonomi. Tapi tenang bro, ini belum sampai level perang dingin ya. Cuma menarik aja sih kalau sistem lokal kayak QRIS bisa bikin negara lain marah-marah gitu kan, berarti ada kemajuan dong. Dan keuntungan QRIS tuh kalau kita bahas tentang keuntungannya ya, kita juga harus adil ya. QRIS ini punya banyak banget manfaat. Dan ini beberapa diantaranya ya. Nggak perlu bawa uang cash, tinggal scan dan ya beres bro. Aman karena nggak pegang uang fisik. Praktis juga buat UMKM karena bisa langsung masuk ke rekening atau e-wallet. Satu kode untuk semua. Jadi lebih simpel buat usaha kecil gitu kan. Nah, tapi ya semua juga pasti ada kekurangannya ya dan kontroversinya. Ya, gak semua orang happy lah sama QRIS gitu kan. Ada beberapa masalah juga. Pertama, butuh sinyal internet yang stabil di daerah terpencil kadang ya pastinya susah lah. Biaya tambahan kayak yang tadi Rp2.500 untuk transfer ke rekening lain dan itu juga udah membebani bro. Masih banyak orang yang belum ngerti atau belum terbiasa pakai QRIS pastinya ya. Banyak orang yang masih belum kenal sama QRIS ya. Dan siapa ya di sini yang diuntungkan dan dirugikan? Pastinya pasti ada lah. Yang diuntungkan jelas konsumen digital, UMKM dan pemerintah yang pengen mendorong cashless society. Tapi yang dirugikan ada banyak bro, mungkin orang-orang yang belum melek digital, ya para lansia, maaf ya, tapi lansia sekarang juga kebanyakan mereka juga udah melek tentang digital ya. Dan atau kebanyakan yang belum ngerti QRIS tuh masyarakat pedesaan atau pedalaman ya. Dan kalau kita ngomongin tentang pandangan publik, netizen tuh tentang QRIS ini terbagi dua bro. Ada yang bilang, ya sekarang apa-apa bayar, dulu katanya gratis. Tapi ada juga yang paham bilang biaya 2.500 itu masih lebih murah lah ya dibanding biaya transfer antar bank biasa gitu kan. Jadi ada yang memakluminya lah ya. Yang penting transparansi dan edukasi. Jangan tiba-tiba ada biaya tapi orang nggak ngerti itu buat apa. Jadi kalau udah ditransparansikan dengan jelas akan ada biaya tambahan. Jadi ada beberapa orang, sebagian orang tetap akan setuju aja dengan biaya tersebut gitu kan. Karena mereka sudah diberitahu dari awalnya. Nah, kesimpulan dan opini ya dari pembahasan tentang QRIS ini menurut saya pribadi gitu kan. QRIS itu langkah maju yang oke banget bro.
ya, oke banget ya. Tapi eksekusinya itu harus halus. Jangan sampai malah bikin orang bingung atau kapok. Semua butuh adaptasi, proses, tapi edukasi dan sosialisasi harus tetap jalan juga dong. Kalau menurut kalian gimana nih tentang QRIS ini? Ngebantu atau malah nyusahin nih? Ya, tulis dong di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next video.